Kembali lagi bersama kita mahasiswa PPL 2 di SDN 041 Cibuntu Warungmunca. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan podcast tentang literasi dasar yang ada di sekolah ini. Mari langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan pertama, program apa saja di sekolah ini tentang literasi itu untuk anak itu supaya gemar membaca gitu, terus tahu juga literasi itu nggak hanya membaca aja Ibu. Program literasi yang ada di SDN 041 Cibuntu Warungmunca itu adalah pembiasaan di setiap hari Rabu. Itu ada Rabu Literasi. Koordinatornya sudah dipegang oleh Ibu Eva. Kebetulan beliau adalah wakil kurikulum, sehingga beliau dipercaya untuk mengembangkan literasi dari para peserta didik. Karena kebetulan di tahun ini nilai literasi kita sangat menurun dibanding tahun yang kemarin, sehingga kita ekstra lebih keras untuk meningkatkan literasi di sini. Nah, program dari Ibu Eva itu adalah membuat pojok baca dan juga membuat pohon literasi. Tapi untuk pohon literasinya masih dalam rancangan, jadi belum dilaksanakan. Baru pojok bacanya saja yang bisa. Lalu bagaimana Ibu mengimplementasikan literasi itu dalam suatu pembelajaran, proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi setiap hari Jumat kami semua guru berkumpul mengadakan KKG. Kebetulan kami punya kelompok belajar namanya Koma Kognitif. Ya, jadi kami berusaha untuk menggiatkan KKG tersebut. Salah satu programnya adalah peningkatan literasi para peserta didik. Kami berkomitmen untuk membuat soal formatik, soal somatik, semuanya berbasis literasi mas. Oke, Ibu, tadi kan ada pojok baca, terus pohon literasi, terus ada rabu literasi itu ya. Itu kira-kira dari kendala sekolah dan guru itu seperti apa ya, dengan cara Untuk pojok baca, kendalanya adalah malasnya anak dalam membaca. Sebetulnya kami memprogramkan setiap mulai pembelajaran itu sekitar 5-10 menit itu diminta anak-anak untuk membaca, memanfaatkan pojok baca. Tapi ada beberapa guru yang belum melaksanakan dengan maksimal, sehingga anak-anaknya juga masih terlihat literasinya masih rendah, sehingga pada saat mengerjakan soal yang berbasis literasi mereka kesulitan untuk memahami. Ini terlihat sangat capaiannya sangat rendah. Itu terlihat dari ARBK yang kemarin. Literasinya sangat turun nilainya karena membacanya mereka terburu-buru, mungkin tidak memahami soalnya bagaimana, sehingga mengerjakannya juga pasti banyak masalah. Itu menjadi pembelajaran buat kami para guru untuk lebih memikirkan bagaimana caranya literasi di sekolah kita itu lebih berkembang lagi. Dan anak-anak sepertinya memang setiap kali disuruh membaca itu pasti banyak mengeluh. Dan anak-anak sekarang itu mengeluhnya terang-terangan depan guru. Gue capek. Jadi memang kita punya PR yang sangat besar untuk meningkatkan literasi di sini. kan tadi Ibu bilang kalau literasi di sekolah ini rendah. Setelah beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh guru, apakah sudah ada hasil yang signifikan meningkat atau tidaknya, atau sama saja gitu? Kalau di yang tahun nilai rapor pendidikan di 2024, nilai literasi kita sudah 100%. Tapi pada saat yang kemarin 2025 kan
juga. Jadi akhirnya karena keteledoran kami juga menurut Setelah beberapa pemaparan tadi, apa ada apa rencana tindak lanjut dari sekolah untuk menangani literasi kelompok literasi tersebut agar siswa kembali memiliki minat untuk membaca dan menulis, dan sekolah juga agar literasi menjadi ada rencana tindak lanjut dari sekolah. ya kemarin hasil KKG yang kemarin sudah disebutkan tadi ya, kita berkomitmen untuk membuat semua soal baik formatif maupun sumatif berbasis literasi literasi. Kami juga berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri dalam mengajar, dalam membuat soal yang baik berbasis literasi, sehingga mudah-mudahan nanti imbasnya adalah bisa peserta didik meningkat literasi. Nah kemarin salah satu upayanya juga kita memanggil ahli dari luar untuk mengajarkan kami bagaimana cara mengajar yang baik yang berbasis literasi. Kebetulan beliau teman ibu juga, beliau memang sebetulnya satu kali pertemuan memang kurangnya, jadi kami merencanakan mengadakan workshop lagi, workshop lanjutan. Nah kemarin sepertinya masih banyak yang perlu kami gali lagi, tapi karena waktunya terbatas ada 1 hari, jadi kemungkinan kita merencanakan workshop meningkatkan kompetensi guru itu tidak mudah karena perlu niat dari masing-masing guru, karena kalau cuma 1-2 yang punya tekad yang baik tapi yang lain tidak, ya nggak akan berhasil. Ibu kan wali kelas 5B. Apa ada hambatan tersendiri kelas 5B? Kebetulan kan kemarin ibu pernah cerita ya kalau di kelas 5B itu mereka itu jarang menulis, sehingga mereka tuh ketika disuruh menulis banyak ngeluhnya. Nah, ada nggak cara tersendiri dari ibu membuat anak-anak itu antusias untuk menulis? Kemarin di kelas 5B itu sudah merencanakan untuk kita membuat buku dialog, mengungkapkan isi hati setiap hari, dan mereka harus membuat buku itu sendiri menulis. Jadi dari dahulu menggunakan kertas yang pakai buat kertas itu dibuat lembaran-lembaran, pakai kreasi sendiri, pakai warna sendiri, terserah mereka mau dibuat bagaimana. Itu nanti kemudian jalan ya, mereka dengan bahasa mereka sendiri tidak akan disalahkan, tidak akan dikoreksi ejaan, tanda baca, kapital dan lain sebagainya. Pokoknya mereka mau menulis apa yang ada di pikiran mereka, apa sih namanya, perasaan mereka pada saat itu. Misalnya kalau misalnya tidak suka guru bagaimana, boleh ditulis apapun itu, mau pesan terhadap apa sih hari itu ngapain aja, itu juga boleh. Jadi mereka bebas menuliskan apa saja, paling tidak menulis aja dulu untuk benar tidaknya nanti. Jadi kalau mereka sudah tumbuh rasa suka Menurut ibu penting tidak peran orang tua dalam meningkatkan kemampuan literasi tadi? Apakah orang tua harus turut serta membantu sekolah menerapkan kemampuan literasi tersebut, atau
orang tua ikut membantu meningkatkan literasi anak dari rumah, bukan hanya membaca WA, tapi dikenalkan juga dengan literasi digital, karena yang mengenal literasi digital ternyata baru 1-2 di kelas 5B itu. Jadi paling tidak misalnya dari Ali ditularkan ke Sakir, ditularkan ke baca ceritanya lewat HP. Sudah cukup. Oke. Terima kasih Ibu atas berbagi pengalamannya, kisahnya. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast yang lain saja. Oke baik, terima kasih. Sekian podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.